Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, pada video pembelajaran kita yang lalu kita sudah sampai di dalil iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, pada video pembelajaran kita kali ini kita akan membahas yang pertama, macam-macam kitab dan rasul penerimanya. Yang kedua, nama-nama lain Al-Quran. Yang ketiga, keutamaan Al-Quran. Dan yang keempat adalah perilaku yang mencerminkan iman kepada kitab-kitab Allah atau kitab Al-Quran. Yang pertama, kitab Taurat. Nah, kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Di mana? Di Bukit Tursina. Dan untuk kaum siapa? Kaum Bani Israel. Pembahasan tadi diperkuat dalam surat Al-Isra ayat 2. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. Anak-anakku semua, apa saja ya isi kandungan dari kitab Taurat itu? Nah, isinya ada 3 perintah dan 7 larangan. Apa saja ya 3 perintahnya itu? Yang pertama, perintah mengesahkan Allah. Yang kedua, perintah menghormati ayah dan ibu. Dan yang ketiga, perintah mensucikan hari Sabtu. Nah, untuk ke-7 larangannya adalah yang pertama, larangan menyembah berhala. Yang kedua, larangan menyebut Allah dengan sia-sia. Yang ketiga, larangan membunuh manusia. Yang keempat, larangan berbuat zina. Yang kelima, larangan mencuri. Yang keenam, larangan menjadi saksi palsu. Yang ketujuh, larangan mengambil istri orang lain. Kitab yang kedua yaitu kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Nah, kitab Zabur ini berisi tentang zikir, doa, kemudian hukum-hukum tentang syariat. Nah, itu semua dijelaskan dalam firman Allah surah Al-Isra ayat 55. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. Yang ketiga yaitu kitab Injil. Nah, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Berisi tentang apa? Berisi tentang sama dengan kitab-kitab yang sebelumnya, tapi ada perubahan yang dihapus karena sesuai dengan zaman itu, yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 46. وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. Yang keempat yaitu kitab Al-Quran. Nah, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman umat manusia. Nah, kita bahas sedikit tentang kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Kenapa secara berangsur-angsur? Karena sesuai dengan kebutuhan Nabi Muhammad pada saat itu. Kitab Al-Quran diturunkan selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari atau kurang lebih 23 tahun. 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Anak-anakku semua, kalian tahu tidak Al-Quran itu berisi berapa surat? Ya betul, ada 114 surat. Kemudian ada berapa juz? Ada 30 juz. 86 surat diturunkan di Mekah dan 28 surat diturunkan di Madinah. Yang diturunkan di Mekah namanya surat Makkiyah dan yang diturunkan di Madinah namanya surat Madaniyah.
Ya, apa sih perbedaannya surat Makkiyah dan surat Madaniyah itu? Yang pertama, surat Makkiyah biasanya itu suratnya pendek-pendek. Kemudian surat Madaniyah suratnya panjang-panjang. Dan yang kedua, surat Makkiyah itu biasanya sering diawali kata ya ayyuhan nasu, dan surat Madaniyah diawali kata ya ayyuhallazina amanu. Ya, apa sih keistimewaan Al-Quran itu? Banyak sekali ya. Di Ustadzah mau menyebutkan 3 saja. Yang pertama, Al-Quran itu terjaga keasliannya dan kemurniannya. Yang kedua, sebagai kitab penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Yang ketiga, berlaku sepanjang zaman. Apa saja ya kandungan dalam Al-Quran itu? Yang pertama, berisi tentang akidah atau tauhid. Apa itu akidah atau tauhid? Yaitu ajaran mengesahkan Allah agar manusia tidak menyembah selain Allah. Kandungan yang kedua yaitu tentang ibadah. Apa itu? Yaitu tata cara tentang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu muamalah. Apa itu muamalah? Yaitu tuntunan atau tata cara yang mengatur tentang hubungan manusia dengan manusia dan hubungan antara manusia dengan makhluk lainnya. Yang keempat yaitu kandungan pokok tentang tanbir dan tanzir. Apa itu? Yaitu janji dan ancaman. Janji Allah untuk manusia yang rajin beribadah akan dimasukkan ke dalam surganya Allah, dan ancaman bagi orang-orang yang kafir akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Yang kelima, berisi tentang hal-hal sejarah manusia umat masa lampau. Berikut nama-nama lain dari Al-Quran. Al-Furqan artinya pembeda antara yang hak dan yang batil. As-Sifa sebagai obat bagi manusia. An-Nur cahaya bagi manusia. Al-Qalam firman Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku semua, pembahasan yang terakhir yaitu terkait perilaku yang mencerminkan kita itu mencintai atau beriman kepada kitab Al-Quran. Kalau kita iman kepada Al-Quran, pastinya yang pertama, rajin membacanya setiap hari. Yang kedua, berusaha memahami isi dalam Al-Quran. Yang ketiga, pasti juga akan berusaha mengamalkannya. Anak-anakku semua, alhamdulillah pembelajaran kita tentang iman kepada kitab-kitab Allah sudah selesai. Semoga bisa paham ya dengan pembelajaran tadi. Nah, untuk lebih jelasnya silakan buka buku paket kalian di halaman 5 sampai dengan 13. Ini saja dari Ustadzah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.